Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Oke, pada malam hari ini saya ingin mengulas atau membahas tentang judulnya adalah gambaran-gambaran di dalam meditasi. Oke, kita mulai ya. Jadi ketika kita melakukan meditasi ya, biasanya gambaran-gambaran itu akan muncul ya. Gambaran tersebut sebetulnya muncul dari beberapa program ya. Jadi itu munculnya sebetulnya dari bawah sadar ya. Bawah sadar adalah otak kanan kita ya. Jadi otak itu ada dua sebetulnya ya, otak kanan dan otak kiri ya. Jadi ini ada gambarannya, saya gambarkan seperti ini ya. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu adalah otak bawah sadar, sedangkan otak kiri adalah otak logika ya. Nah, otak kanan ini sebenarnya menyimpan file-file seperti program ya. Yang program itu sebenarnya dari lingkungan, dari apa yang kita pelajari ya, dari orang tua ya, dari guru ya, atau dari pembelajaran yang lain ya. Ya dari sekolah, dari mana-mana pun ya, dari banyak keyakinan juga ya. Nah, program ini sudah ada ratusan tahun sebetulnya ya. Jadi program ini tidak hanya terjadi beberapa tahun ya, tapi sudah sangat lama sekali. Karena apa? Karena itu program yang tertimbun di alam bawah sadar kita, itu diwariskan dari lingkungan ya, atau yang terdekat ya. Dari lingkungan kita. Nah, lingkungan kita itu sebetulnya adalah diwariskan dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya, dari generasi 1, generasi kedua, 3, 4, 5 ya, 6, 7 dan sebagainya ya. Sampai itu betul-betul sangat lama sekali program-program tersebut, sehingga menumpuk di kepala kita ya. Jadi itu akan menjadi sampah di pikiran kita, di pikiran bawah sadar kita ya. Seperti itu. Nah, sampah-sampah itu akan mengisi terus ya, yang berumur ratusan tahun tersebut, sehingga di dalam pikiran bawah sadar kita itu ada jutaan ya, ada jutaan program sebetulnya. Nah, ketika kita melakukan meditasi, program-program itu nanti akan masuk ya di dalam pikiran dan otak kita ya. Ketika kita meditasi, program-program itu akan keluar ya, bukan masuk ya. Jadi itu akan keluar ya, karena ketika kita meditasi kita menjadi hening, sehingga apapun yang ada di dalam file atau di dalam penyimpanan di dalam diri kita tersebut akan keluar seperti itu ya. Akan tampak semua karena kita sudah posisinya hening. Nah, ketika kita sudah keluar, maka program-program itu akan menjadi gambaran sebetulnya ya, menjadi proyeksi, menjadi proyeksi kita ya, menjadi proyeksi kita. Makanya ketika kita sedang bermeditasi itu akan menemukan banyak sekali gambaran ya. Ada siluman, ada apa, ada malaikat, ada apa gitu ya. Gambaran-gambaran itu akan terus berputar ya, akan semakin tampak ya, dari gambaran yang biasa sampai yang luar biasa seperti itu ya. Sangat banyak sekali ya proyeksi-proyeksi itu. Nah, ketika kita bermeditasi ya, itu sebetulnya kita harus melewati ya. Kita harus melewati gambaran-gambaran tadi ya. Yang macam-macam tadi yang semakin muncul tidak usah kita hiraukan sebetulnya. Itu hanya perlu kita lampaui saja, kita lewati. Jangan berhenti di situ. Memang di situ nanti ada gambaran-gambaran yang mungkin asik ya. Anda bisa bermain di situ, Anda bisa macam-macam pokoknya. Nah,
ciri-ciri dari kesadaran atau meditasi Anda kalau sudah jadi adalah ketika semuanya menjadi kosong ya. Menjadi kosong ya. Jadi sudah tidak ada apapun ya. Sudah hampa istilahnya. Hampa ya. Tidak ada sosok ya. Sosok dalam bentuk apapun ya. Entah dalam bentuk gambaran atau dalam bentuk imajinasi ya. Pokoknya bentuk apapun itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi ya. Makanya yang paling sulit adalah sebetulnya ketika kita sudah bertemu dengan gambaran-gambaran tadi. Biasanya kita tertarik ya. Kita tertarik terhadap gambaran-gambaran itu tadi, sehingga justru kita berhenti sebetulnya. Kadang-kadang mendewakan ya. Mendewakan atau justru merasa terbimbing, merasa mendapat seorang pembimbing berupa sosok, entah sosok apapun ya, entah sosok apapun ya, mungkin yang berbaju, mungkin jubah, tergantung imajinasi kita sebetulnya. Karena semua yang dalam bentuk sosok ya, itu adalah hasil dari proyeksi pikiran kita sendiri sebetulnya ya. Nah, pikiran kita itu adalah warisan dari orang lain sebetulnya, atau bukan dari kita. Entah dari orang tua, entah dari guru, entah dari buku, entah dari pengalaman orang lain yang diceritakan pada kita. Nah, itu akan selalu mengendap atau masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan perlu diketahui ya, di alam semesta ini ada banyak sekali informasi. Setidaknya ada 11 juta kalau tidak salah ya. Itu 11 juta gigabyte ya per detik ya. Jadi per detik seperti itu. Nah, cuman informasi-informasi itu yang masuk ke dalam diri kita dari alam semesta yang jumlahnya 11 juta itu tadi ya, 11 juta gigabyte tadi, itu hanya disaring tinggal kalau tidak salah sekitar 8 kalau nggak salah ya. 8 gigabyte itu yang nyambung sama alam bawah sadar kita. Jadi 8 gigabyte tadi kenapa bisa masuk? Karena kita punya program itu di dalam pikiran kita. Entah program tentang apapun ya, tentang apapun, termasuk yang kita yakini, suatu keyakinan. Makanya kalau orang yang mungkin pernah berguru pada seseorang, maka ketika dia bermeditasi dia ketemu gurunya. Nah, ini juga fenomena unik ini. Dia bertemu gurunya ya. Dia bertemu gurunya, padahal belum tentu gurunya itu si guru belum tentu betul-betul menemui ya. Betul-betul menemui, belum tentu ya. Bisa ya, bisa tidak. Karena saya pernah mengalami pengalaman ada beberapa teman yang merasa ketemu saya seperti itu. Padahal saya nggak pernah nemui. Artinya apa? Alam bawah sadar itu sangat pintar ya. Sangat cerdas, sangat cerdik sekali, sehingga dia bisa mendatangkan apapun sesuai dengan pikiran dan imajinasi kita ya, sesuai dengan imajinasi kita. Jadi imajinasi kita itulah yang akan mewujudkan sosok guru tadi ya. Dan kemudian guru tadi di dalam bayangan kita atau mimpi atau bahkan nyata ya, itu tadi membimbing kita ya, menuntun, memberi arahan. Nah, padahal sebetulnya itu adalah pikiran Anda sendiri, pikiran bawah sadar Anda atau program. Karena Anda kenalnya sama guru A misalkan, sama guru A. Nah, kalau Anda kemudian sudah tidak belajar sama guru A, tapi Anda kemudian belajar sama guru C misalkan. Nah, katakanlah Anda beralih ya, asalnya A, kemudian Anda pindah ke guru C, maka otomatis yang Anda temui adalah guru C di dalam gambaran pikiran bawah sadar Anda, entah lewat mimpi atau
kenyataannya. Yang Anda temui adalah guru C. Nah, ketika Anda ganti lagi ke guru D misalkan, maka yang Anda temui ya dalam gambaran Anda ya guru D tadi yang membimbing Anda seperti itu. Nah, jika Anda kembali lagi ke guru A misalkan, dan Anda fokus di situ, ya yang ketemunya guru A seperti itu. Ya, oleh karena itu sebetulnya itu adalah gambaran-gambaran yang diproyeksikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, sehingga tetapi ini tidak jelek ya sebenarnya. Ini tidak jelek. Ini memang kadangkala itu juga bagus, bisa menuntun Anda, memberi pengetahuan, memberi informasi kepada Anda seperti itu ya. Tetapi dalam hal meditasi pada puncaknya yang paling tertinggi atau pada intinya adalah yang dicari di dalam meditasi adalah melampaui semua itu ya. Jadi ini harus dilampaui seperti itu. Sehingga tidak ada lagi sosok ya. Tidak ada lagi sosok, yang ada hanyalah yang tidak bersosok atau sudah keluar, ibaratnya sudah keluar dari alam bawah sadar Anda ya. Jadi semua proyeksi, misalnya ini saya gambarkan proyeksi-proyeksi itu di sini ya. Anda sudah melewati ini ya. Ya, melewati ini, kemudian Anda sudah keluar dari semua proyeksi. Sehingga yang tampak adalah kenyataan seperti itu. Kenyataan yang tidak terpengaruh oleh pikiran. Ya. Yang tidak terpengaruh oleh pikiran bawah sadar Anda seperti itu. Sehingga Anda akan menjadi tercerahkan atau Anda akan menjadi memahami dari keseluruhan ya, dari keseluruhan global, dan tujuan meditasi Anda bisa tercapai seperti itu. Nah, ini hanya pemahaman saja ya, sekilas bahwa ketika Anda bermeditasi dan kemudian Anda bertemu dengan sosok ya, entah sosoknya bagaimana ya, begini atau gambarnya pakai jubah begini misalkan ya, maka ini bukan tujuan utamanya sebetulnya, atau jangan berhenti pada ini sosok-sosok tadi ya. Jadi ketika Anda sudah tidak terikat atau tidak terbatasi atau sudah keluar dari sosok-sosok tadi, maka kemudian Anda akan mencapai titik di mana meditasi yang Anda cari sebetulnya di sini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini hanya sekedar pemahaman saja ya. Yang pada intinya adalah lampaui semua sosok ya. Jadi lampaui segala bentuk, lampaui sosok, lampaui segala imajinasi ya. Imajinasi apapun ya. Dan makanya ada kata-kata ya di dalam Buddha atau di dalam Hindu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah kata-katanya adalah apa ya, lampaui ya, melampaui segala bentuk ya, ya, melampaui segala bentuk. Nah, atau yang paling terkenal lagi adalah bebas dari yang dikenal. Nah, ini bebas dari yang dikenal. Nah, ini yang paling populer ya, terbebas dari segala yang dikenal. Nah, ini ada konsepnya, entah di meditasi apa ya, saya lupa. Itu artinya adalah Anda sudah terbebas dari segala identitas apapun ya, entah sosok tadi, entah gambaran, entah menuju melihat alam apa. Nah, Anda sudah terbebas dari situ, sehingga Anda menemui yang Anda tuju, yaitu bahasanya adalah meditatif ya, atau tercerahkan.
Oke, itu aja dari saya ya. Selamat malam.